Oke, halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Amar dan di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang distribusi frekuensi mata kuliah statistika dasar. Oke, langsung saja. Di sini apa itu distribusi dan frekuensi? Nah, distribusi sendiri dalam konteks statistik itu mengacu pada pola bagaimana data tersebar. Distribusi frekuensi menunjukkan bagaimana frekuensi-frekuensi ini tersebar di seluruh rentang nilai data. Nah, kemudian ada frekuensi. Frekuensi ini yaitu jumlah kemunculan suatu nilai atau data dalam suatu dataset. Misalnya, jika kita mencatat nilai ujian 10 siswa dan nilai 85 muncul sebanyak 3 kali, maka frekuensi nilai 85 itu adalah 3. Oke, kemudian definisi distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi sendiri yaitu cara untuk mengatur dan meringkas data agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Ini menunjukkan seberapa sering atau frekuensi setiap nilai atau kelompok nilai muncul dalam suatu dataset. Ringkasan atas sekelompok data yang disajikan dalam bentuk interval dan frekuensi. Contoh data yang telah disusun menggunakan distribusi frekuensi ada pada tabel 1. Ini dia tabel satunya ya, tapi sebelum itu saya jelaskan dulu di dalam distribusi frekuensi itu ada data berkelompok dan data tidak berkelompok. Nah, data berkelompok itu yaitu data yang dibentuk dengan menjumlahkan observasi individual dan disusun dalam bentuk distribusi frekuensi. Sedangkan data yang tidak berkelompok itu data yang belum diolah atau sering disebut dengan data mentah. Ini tabel 1 bisa dilihat yang di sebelah kirinya itu ada data tidak berkelompok atau ungrouped itu ada 28, di kolom 1 ada 28, 30, 21, 35 dan seterusnya, terus ada kolom 2-nya ada 45, kolom 3-nya 58 dan eee, 4-nya ada 46. Kemudian di sebelah kanannya itu ada data berkelompok, itu interval usia dan juga frekuensi. Interval usia 21 sampai 30, 31 sampai 40 dan seterusnya. Oke lanjut, jenis-jenis distribusi frekuensi. Yang pertama ada distribusi frekuensi tunggal. Nah, distribusi frekuensi tunggal ini digunakan untuk data yang memiliki sedikit variasi nilai. Setiap nilai data dicatat satu persatu beserta frekuensinya. Kemudian ada distribusi frekuensi berkelompok, digunakan untuk data yang memiliki variasi nilai yang sangat banyak sehingga perlu dikelompokkan ke dalam kelas interval. Nah, permasalahannya, penentuan jumlah kelas universal dimulai dari 5 sampai 15 interval kelas. Kurang dari 5 interval kelas menghasilkan kesimpulan umum. Lebih dari 15 interval kelas cenderung tidak mampu merangkul data secara keseluruhan. Penentuan kelas tergantung pertimbangan peneliti berdasarkan alasan tertentu. Nah, di dalam distribusi frekuensi ada titik tengah interval atau class midpoint, frekuensi relatif, relatif frekuensi, frekuensi kumulatif, kumulatif frekuensi. Oke, class midpoint atau titik tengah dari interval. Yang pertama yaitu kita harus tentukan jarak atau range dengan cara hitung selisih dari nilai terbesar dan nilai terkecil pada data. Kemudian temukan dalaman kelas atau class width dengan rumus, class width sama dengan jarak dibagi dengan jumlah kelas, jarak per jumlah kelas ya. Kemudian hitung class midpoint-nya itu nilai terkecil setiap kelas ditambah setengahnya class width. Ini contohnya yaitu pada tabel 1, bisa kita lihat, perhitungan class midpoint untuk kelas pertama usia 21 sampai 30 tahun. Saya lihat jaraknya dari umur 21 ke 70 tahun ini kita kurangin yaitu, yang ini tadi ya, yang jaraknya itu berarti ini 70 umur 70 tahun ini dikurang sama 21, yang hasilnya 49 berarti jaraknya itu 49. Kemudian untuk class width-nya itu, seperti cara yang sebelumnya yaitu dengan jarak dibagi atau jarak per jumlah kelas. Berarti, untuk jaraknya itu 49, di sini masukin 49 dan, jumlah kelasnya, jumlah kelas eee, yang ini tadi frekuensi 4 sama 1 ini ditambah jadi 5.
Nah, dibagi 49 bagi 5 hasilnya 9,8. Nah, 9,8 ini kita bulatkan menjadi 10. Kemudian untuk kelas midpoint, yaitu, caranya tadi nilai terkecil setiap kelas, itu ditambah dengan setengah kelas width. Berarti 21 ini, nilai terkecil ya, nilai terkecil tiap kelasnya itu berarti 21 ini paling kecil, 21 ditambah setengah dari class width-nya itu 9,8 sama dengan 25,9 dan dibulatkan lagi menjadi 26. Oke lanjut frekuensi relatif dan frekuensi kumulatif. Nah frekuensi relatif itu, proporsi dari total frekuensi yang dihitung untuk setiap interval kelas. Dihitung dengan cara membagi frekuensi untuk setiap kelas dengan total frekuensi. Rumus frekuensi relatif yaitu frekuensi relatif, atau F sama dengan frekuensi setiap kelas per total frekuensi. Sedangkan untuk frekuensi kumulatif yaitu nilai total frekuensi untuk setiap nilai berlanjut. Kemudian, nilai frekuensi kelas pertama, 4 dan kelas kedua 9 berasal dari frekuensi kelas pertama 4 ditambah frekuensi kelas kedua 5. Oke, rumus frekuensi kumulatif yaitu frekuensi kumulatif sama dengan frekuensi ditambah frekuensi T kurang satu. Oke, di sini cara mencari frekuensi relatifnya tadi kita pakai cara yang, di rumus sebelumnya yaitu frekuensi setiap kelas dibagi sama total frekuensi. Berarti di sini frekuensi untuk interval usia 21 sampai 30 yaitu 4 dan, totalnya yaitu ada 20. Berarti di sini kita bikin 4/20 sama dengan 0,2. Dan begitu juga seterusnya yaitu, ini 5 dibagi 20, 7 bagi 20, 3 bagi 20, dan 1 bagi 20. Yang mana nanti hasilnya itu berada di frekuensi relatif ini. Oke lanjut ke frekuensi kumulatif. Nah cara sebelumnya untuk mencari frekuensi kumulatif yaitu frekuensi ditambah, frekuensi T kurang satu. Berarti di sini, cara untuk mencarinya itu, eee, s jadi ini, di awal, frekuensi kumulatifnya di baris pertama itu tetap tulis saja angka 4 ya sesuai dengan, kelas pertamanya. Kemudian yang keduanya ini di kolom kedua itu kita jumlahkan 4 ditambah 5. 4 tambah 5 hasilnya 9. Berarti di sini 9 kemudian tambah lagi 9 ditambah 7 itu hasilnya 16. Kemudian 16 ditambah 3 hasilnya 19. Dan seterusnya 19 ditambah 1 sama dengan 20. Kurang lebih seperti itu ya untuk mencari frekuensi relatif dan juga kumulatif. Oke lanjut. Oke, deskripsi data menggunakan grafik, mengubah data ke dalam bentuk bagan dan grafik. Beberapa jenis grafik berupa grafik histogram, grafik polygon, grafik OGIF, dan juga grafik pie. Ini contohnya ya, grafik histogram untuk menggambarkan distribusi frekuensi secara visual berbentuk susunan balok-balok vertikal, di mana garis X menggambarkan interval kelas dan garis Y menggambarkan frekuensi. Hampir sama dengan grafik batang, bar chart. Kedua grafik tidak berbeda bentuk ketika data digunakan menggunakan class width yang sama. Jadi bisa kita lihat di sini ada kelas intervalnya ya, ada intervalnya dan di sini frekuensinya. Bisa dilihat di sini 49,5 sampai 99,5 itu, jumlahnya ada 5 ya di sini. Oh bukan ini 49,5, 99,5 ya, berarti ini data tunggal ya, bukan berkelompok ya. Di sini 49,5 ada 5 bisa dilihat di sini. Oh, iya sepertinya gitu deh, atau 49,5-nya ini 0 deh. Kemudian 99,5-nya naik ke 5 atau mungkin ke 10, pokoknya gitu deh. Dia bakal naik mengikuti jumlah frekuensi dari tiap ini ya, tiap kelasnya ya. Kemudian ada grafik poligon. Grafik poligon ini untuk menggambarkan distribusi frekuensi, digambarkan dari nilai frekuensi absolut atau frekuensi relatif dalam bentuk garis.
Grafik poligon diperoleh dengan mencari nilai tengah dari class width. Jadi mencari nilai tengah dari, class width tadi ya. Oke lanjut ada grafik OGIF, yaitu menggambarkan distribusi frekuensi dengan menggunakan frekuensi kumulatif. Menggambarkan seberapa banyak atau proporsi dari observasi yang terletak berada di atas atau di bawah batas tertentu. Ini, ini ya bentuk dari grafik OGIF, kemudian kita lanjut lagi, grafik pie yaitu menggambarkan keseluruhan data dengan menggunakan potongan pie. Jadi bisa lihat di sini grafiknya itu cuman kayak lingkaran tapi dibagi menjadi beberapa bagian gitu. Ada yang bagian 16% yaitu memasak, terus 36% membaca, menari, dan menulis. Oke, manfaat distribusi frekuensi. Manfaatnya sendiri yaitu sebagai penyederhanaan data, yaitu memudahkan pembacaan data yang besar, kemudian identifikasi pola, membantu melihat pola, tren, atau anomali dalam data. Anomali ini, eee, anomali maksudnya gimana itu ada yang aneh mungkin, ada yang menjanggal dari dalam datanya, dari suatu data. Kemudian dasar untuk grafik, yaitu menjadi dasar untuk membuat histogram atau poligon frekuensi. Kedua grafik ini secara visual menggambarkan distribusi data sehingga lebih mudah diinterpretasikan. Dasar untuk analisis lebih lanjut. Nah, data yang sudah terdistribusi frekuensinya dapat digunakan untuk menghitung ukuran pengusatan, yaitu mean, median, modus, dan ukuran penyebaran standar deviasi, varians dengan lebih efisien. Oke, saya rasa sampai situ saja video penjelasan materi saya kali ini. Mohon maaf jika ada yang kurang dan silakan dikritik kalau misalnya, emang pengen kritik ya di kolom komentar. Oke, sekian dari saya dan terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, selamat tinggal.